Mungkin hingga saat ini sebagian besar dari kita, terutama orang-orang NU, itu penasaran atau bahkan bisa dikatakan menunggu-nunggu bagaimana sih pendapat para elit NU tentang polemik nasab Ba'alawi yang tengah dikaji oleh Kyai Imaduddin Usman Al-Bantani. Sebagaimana kita ketahui selama ini, belum banyak tokoh-tokoh NU yang tampil ke permukaan yang membahas secara khusus tentang nasab Ba'alawi ini. Ada beberapa orang yang mengatasnamakan NU, tapi cenderungnya itu malah justru tidak mendukung atau tidak setuju dengan kajian ilmiah Kyai Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun kali ini ada sebuah video yang sangat menarik yang berbeda dengan video-video lainnya. Kita saksikan bersama-sama. Sebelum saya berkomentar lebih banyak lagi, mari kita simak video lengkap yang ini. Berbohong atas nama Rasulullah. Fulan kakek kami mikrot 70 kali. Yalah mas. Ya, emang agak aneh ya, dan sudah tidak masuk logika dan tidak masuk akal. Misal dikatakan Fakih Muqaddam itu kok mikrot sampai 70 kali. Padahal Kanjeng Nabi saja, orang yang paling mulia di jagat ini, pembawa Islam sejati, sebelum orang tahu tentang Islam, itu Isra Mi'rajnya itu cuma sekali seumur hidup. Nah, ini ada seorang anak manusia bernama Fakih Muqaddam, itu digembor-gemborkan, digaung-gaungkan oleh kelompok Ba'alawi bahwa Fakih Muqaddam itu pernah mikrot sehari 70 kali. Ini kan sudah tidak masuk logika dan sudah tidak masuk akal. Barang itu oleh rapatnya bermutu supaya payu mesti di branding secara berlebihan. Wong wedok pinter tenan, ngalim tenan, hafidhuh, mulya, akhlake sae. Ya sarjana. Iku ora kate di branding ora dandan payu. Ya, memang seperti itu. Kalau kita lihat barang di pasar atau di toko, jika sesuatu itu tidak bernilai tinggi, jika sesuatu itu tidak begitu berharga, biar kelihatan menjadi tampak lebih berharga atau tampak lebih punya nilai tinggi, lah itu biasanya di branding atau dihiasi atau dipacak istilahnya. Dan ini sangat menarik sekali, Pak Kyai Mustamar ini ya, Pak Kyai Haji Marzuki Mustamar. Kita lanjut videonya. Bolong bolak-balik, dia nggak dibengesi, nggak di dempul kau apa ya gak payah. Maka yakinlah benges branding terlalu berlebihan itu hanya bagi mereka yang berdaya tawar rendah. Ya, memang seperti itu. Biasanya sesuatu yang di branding berlebihan itu memang sesuatu yang bernilai tawar rendah. Kemudian di branding atau dihiasi atau dipacak dengan mewah itu agar orang-orang itu tertarik. Tapi nanti jika orang itu tahu jika semua itu yang di branding, yang dipacak, yang dihiasi biar kelihatan mewah itu ternyata sesuatu yang tidak mewah, otomatis orang akan kecewa. Kita lanjut videonya. Carane ben payu ya pancen ngono. Agaknya nggak usah teman-teman percaya karo iklan. Ya. Jadi kok ono kelompok itu kok itu udah gede nih. Wes. Almari, alkuju. Almari. Aluminium. Iya, ini sebuah sindiran yang sangat tajam terhadap klan-klan yang memakai nama al itu ya. Di sini disebutkan ada almari, alkuju, almarah mungkin juga termasuk ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Sementara yang lain-lain mekur Mbak Soleh, Mbak Irfan, Mbak Idris, Herboyo, Mbak Yuda Bloso, gak pernah MC Almari, Alkuju, Alba,
Jadi itu ya video sekilas dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dia itu adalah salah satu tokoh NU dari Jawa Timur, dan beliau juga sudah mulai ikut berbicara menanggapi masalah polemik nasab Ba'alawi yang tengah diteliti atau tengah dilakukan kajian ilmiah oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sebenarnya kita itu harusnya itu jujur apa adanya, menerima apapun kenyataan yang akan terjadi jika nanti terbukti bahwa ternyata nasab Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, tapi justru nyambungnya itu ke ras Yahudi. Jadi misalkan dahulu orang-orang itu kok menghormati para habaib itu karena ada alasan lain. Jadi bukan tentu atau bukan pasti mereka itu menghargai atau menghormati itu karena mereka adalah cucu Nabi, bukan. Tapi justru karena memang beberapa orang dari mereka itu punya kelebihan atau mungkin punya sesuatu yang mungkin dianggap berharga kala itu, sehingga orang-orang zaman dahulu, para tokoh ulama Nusantara misalkan dari NU, itu menghargai mereka itu bukan karena mereka adalah cucu Nabi, tapi menghargai mereka karena keilmuannya, karena kealimannya, karena mungkin ada satu atau dua dari mereka itu yang memberi manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau soal cucu Nabi atau dzurriyyah Nabi, itu orang-orang di Nusantara itu sudah banyak sekali, terutama mereka adalah para raja-raja di Nusantara, itu hampir semua itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dan ada yang dari jalur Sunan Ampel, ada yang dari jalur Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Bonang, dan lain sebagainya. Dan mereka ini adalah orang-orang pribumi Nusantara yang sudah sangat tersohor, sudah sangat terkenal. Sehingga misalkan mau membangga-banggakan diri, mau menyombongkan diri, mau mengklaim diri, mau menunjukkan diri bahwa saya cucu Nabi, itu sebenarnya sudah tidak laku. Karena orang-orang di Nusantara ini sudah banyak yang membawa darah Nabi. Jadi seperti itu ya, dan sangat kita apresiasi apa yang menjadi statement atau pendapat dari Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar seperti tadi ya. Dan kita tunggu episode berikutnya, kita tunggu pendapat dari tokoh-tokoh NU lainnya yang harusnya itu mulai sekarang mulai menyadarkan rakyat Indonesia agar tidak terlalu lama, agar tidak terlalu tenggelam oleh buayan kebohongan yang sangat merugikan kita semua.